Oke, semua panitia ide standby ya. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Majalah Hedens edisi 32 volume 1 ini berjudul Merajut Benang Merah Ekonomi dan Manusia. Pada majalah ini, kami mengangkat tema ekonomi dan sumber daya manusia atau SDM. Tema tersebut diangkat sebagai bentuk perhatian kami terhadap perkembangan sumber daya manusia Indonesia. Terlebih dalam perekonomian Indonesia, SDM memiliki peran yang penting, yaitu sebagai pelaku ekonomi. Dikarenakan perannya yang penting ini, perkembangan SDM perlu diperhatikan. Potensi yang dimiliki SDM Indonesia perlu dikembangkan. Terlebih saat ini kita sudah memasuki zaman di mana kemajuan teknologi telah dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. SDM harus dipersiapkan agar menguasai keahlian-keahlian yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di era ini. Oleh karena itu, pada majalah ini kami membahas bagaimana peran SDM, kondisi SDM Indonesia saat ini, hingga berbagai kebijakan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Laporan utama 1 membahas tentang relevansi SDM sebagai poin penting dalam faktor produksi di era digital saat ini. Dikarenakan kemajuan teknologi telah mengubah banyak hal, terutama di lingkup bisnis, muncul kekhawatiran, apakah kelak manusia akan benar-benar tergantikan oleh mesin? Banyak sumber daya manusia yang takut jika posisinya akan tergantikan oleh mesin. Di laporan utama 1 ini dijelaskan bahwa teknologi tidak serta-merta menggantikan peran manusia secara keseluruhan, namun hanya mengubah kuantitas maupun kualitasnya saja. Jika sumber daya manusia tidak ingin posisinya digantikan oleh mesin, maka mereka harus mengubah keterampilan yang mereka miliki, yang awalnya hanya bergantung pada keterampilan dasar, lalu berubah menjadi menguasai soft skills yang dibutuhkan di masa mendatang. Ada 2 keahlian penting yang bisa dikuasai oleh manusia namun tidak bisa diambil alih oleh mesin, seperti misalnya analytical thinking dan kreativitas. Laporan utama 2 membahas tentang kondisi SDM di Indonesia dilihat dari kualitas, kuantitas, dan persebarannya.
Ketiga hal ini sangat berpengaruh pada kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Pada laporan utama 2 ini dijelaskan bahwa kuantitas penduduk Indonesia tinggi, namun kualitasnya masih terbilang rendah. Kondisi persebaran penduduk di Indonesia juga masih belum merata. Ketiga permasalahan ini perlu diselesaikan karena sangat mempengaruhi potensi sumber daya manusia di Indonesia. Rubrik ini juga membahas mengenai Balai Latihan Kerja atau BLK dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJTKI, yang mana keduanya merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan potensi SDM yang ada di Indonesia. Laporan utama 3 membahas tentang permasalahan-permasalahan klasik perekonomian Indonesia yang masih terkait dengan SDM. Permasalahan-permasalahan yang dimaksud antara lain kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmerataan penyebaran SDM. Pada laporan utama 3, kami membahas mengenai berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan klasik di Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain, yang pertama, program transmigrasi. Program transmigrasi ini tidak hanya memeratakan penduduk, namun juga memberikan transmigran pelatihan dan lapangan pekerjaan di daerah tujuan. Yang kedua, ada program BKKBN yang melakukan pengendalian penduduk, mulai dari pengaturan kelahiran hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Yang ketiga, ada program Genre dan PIK, yang mana keduanya ditujukan untuk para remaja yang ada di Indonesia. Laporan utama 4 membahas upaya peningkatan kualitas SDM baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Peningkatan kualitas SDM sangat diperlukan karena penduduk yang berkualitas unggul dapat dijadikan sebagai modal utama suatu negara untuk membuat negaranya lebih maju lagi. Pada laporan utama 4 ini dijelaskan bahwa pemerintah melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan berbagai cara, seperti yang pertama, berencana untuk fokus pada 3 jalur, yaitu jalur pelatihan, jalur revitalisasi SMK, dan jalur politeknik atau vokasi. Yang kedua, mengadakan program jaminan kesehatan seperti BPJS. Dan yang ketiga, adanya program Kartu Prakerja dan Kartu Indonesia Pintar. Di sisi lain, non-pemerintah juga memiliki peran untuk meningkatkan kualitas SDM. Misalnya, pihak swasta membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu dengan cara memberikan asuransi kesehatan bagi para tenaga kerjanya. Laporan khusus 1 menjelaskan polemik kartu prakerja di Indonesia yang dicanangkan sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran. Juga membahas tahapan, kesiapan, dan harapan dari pelaksanaan program kartu prakerja. Laporan khusus 1 dengan judul Benarkah Pemerintah Menggaji Pengangguran menjelaskan tentang pelaksanaan kartu prakerja di Indonesia. Sebelumnya sempat terdengar simpang siur bahwa pemerintah akan menggaji pengangguran. Benarkah demikian? Nah, di dalam laporan khusus 1 dijelaskan bahwa kartu prakerja merupakan program yang diberikan kepada pencari kerja, pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, serta pekerja lainnya yang ingin meningkatkan kompetisinya. Nah, sehingga kita ketahui bahwa kartu prakerja ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pencari kerja agar dapat bersaing di dunia kerja. Gaji yang dimaksud merupakan biaya pelatihan tenaga kerja serta biaya transportasi yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta program kartu prakerja. Nah, di dalam laporan khusus ini juga dijelaskan tentang harapan terhadap kartu prakerja dan kesiapan para pencari kerja untuk mencari kerja. Laporan khusus 2 mengangkat isu kolaborasi sumber daya manusia dan teknologi dalam menghadapi ekonomi digital 4.0. Menjelaskan bagaimana peran, nilai, dan hubungan dari sumber daya manusia beserta teknologi dengan ekonomi digital. Berikutnya adalah laporan khusus 2 dengan judul Sumber Daya Manusia dalam Rentang Kisah Teknologi dan Ekonomi Digital. Di dalam laporan khusus 2 ini terdapat 3 kata kunci utama. Pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah teknologi, dan yang ketiga adalah ekonomi digital.
Pertama-tama akan dibahas bagaimana peran teknologi terhadap perekonomian Indonesia. Poin-poin apa saja yang ada di dalam teknologi yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Berikutnya akan dibahas dari sisi sumber daya manusianya. Apakah sumber daya manusia ini sudah siap menghadapi perkembangan teknologi dalam kemajuan perekonomian Indonesia? Apakah sumber daya manusia akan semakin produktif ketika dihadapkan dengan perekonomian yang semakin berkembang yang diiringi oleh teknologi yang berkembang? Laporan khusus 3 menjelaskan apakah investasi sumber daya manusia merupakan solusi terbaik untuk peningkatan kemajuan perekonomian. Juga mengulik proses investasi dan menimbang apakah investasi tersebut akan menghasilkan return yang diharapkan. Terakhir, laporan khusus 3 yang menjelaskan tentang investasi sumber daya manusia untuk memajukan perekonomian Indonesia. Investasi sumber daya manusia yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah menyiapkan calon pekerja yang unggul, berkualitas, dan mampu bersaing di dunia kerja. Dengan harapan ketika calon pekerjanya sudah unggul, berkualitas, dan mampu bersaing, maka perekonomiannya pun ikut membaik, perekonomiannya pun akan maju. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal investasi sumber daya manusia adalah pemberian pendidikan yang optimal, adanya pelatihan. Lalu muncul pertanyaan, apakah investasi sumber daya manusia ini merupakan solusi yang terbaik? Apakah investasi sumber daya manusia ini akan memberikan hasil yang optimal, akan memberikan hasil yang diharapkan oleh pemerintah? Rubrik polling berisi mengenai survei tentang ekonomi dan sumber daya manusia. Rubrik sosok berisi tentang Abdurrahman Hizbullah. Rubrik tentang mereka berisi 3, yaitu yang pertama tentang mantan, Surya Raharja, yang kedua tentang alumni Soeharnomo, dan yang ketiga tentang mahasiswa yang berprestasi di kancah internasional. Rubrik sudut profesi tentang Amin, penjual makanan tradisional kue putu bambu. Rubrik sosial budaya berisi warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Rubrik social movement berisi tentang komunitas sahabat difabel Semarang. Rubrik kabar kampus berisi tentang seminar mengenai perekonomian Indonesia bersama OJK yang berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip. Rubrik geliat usaha berisi tentang Surabi Boska, usaha yang didirikan oleh mahasiswa FEB Undip. Rubrik di antara kita berisi tentang Budui yang berprofesi sebagai juru parkir. Rubrik tentang opini mahasiswa berisi tentang pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia untuk perekonomian bangsa. Rubrik resensi film berisi tentang film 2 garis biru. Rubrik kolom PU berisi tentang pemuda di Indonesia yang harus bisa memanfaatkan peluang di era revolusi industri 4.0. Rubrik kolom redaksi berisi tentang perkembangan ekonomi di ranah digital dan mempersiapkan SDM untuk mengimbanginya. Rubrik komik berisi tentang komik yang bertema milenial cari kerja. Ada satu buku bagus dikarang oleh Tom Cole, judulnya The Death of Expertise, di mana di era banjir informasi seperti sekarang ini, masyarakat ditandai dengan 3 hal. Yang pertama adalah rejection of established knowledge, kemudian yang kedua adalah rise of stupid intellectual, yaitu dokter-dokter YouTube, dan yang ketiga adalah spreading global stupidity. Saya rasa sebagai awak Eden harus mencermati hal tersebut. Semoga makin banyak membaca, semoga makin banyak tulisan-tulisan yang berkualitas dengan analisa yang bagus, argumentatif, dan hindari hal-hal yang tidak bermanfaat dan nyinyir. Selamat ulang tahun yang ke-44 untuk Edens. Edens more than just journalism.
Selamat ulang tahun Edens yang ke-44. Semoga awet muda menjadi tempat belajar yang menyenangkan bagi warganya, menjadi sumber informasi yang baik dan mencerahkan bagi kampus dan rumah bagi seluruh mantannya. Selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Selamat ulang tahun untuk LPM Eden, sukses selalu. Semoga senantiasa dapat menyajikan berita-berita yang up to date dan tentunya memberikan wawasan bagi warga ekonomi. Selamat ulang tahun buat LPM Eden yang ke-44. Semoga semakin jaya, semakin bermanfaat buat mahasiswa ekonomi dan juga masyarakat secara umumnya. Tetap menjadi lembaga pers mahasiswa yang kredibel, produktif, dan memiliki independensi. Semangat buat Eden dan sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk LPM Eden FEB Undi yang ke-44 tahun. Semoga harapannya Eden dapat menjadi lembaga pers mahasiswa yang lebih baik lagi, memberitakan berita-berita yang independen, mengedukasi masyarakat melalui produk-produk yang dimilikinya. Dan terakhir kata diri saya, salam pers mahasiswa Eden sebagai mulia. Selamat ulang tahun untuk LPM Eden yang ke-44 tahun. Semoga tetap menjadi organisasi dan pers mahasiswa yang selalu mempertahankan integritas, kredibilitas, dan independensi dalam menghasilkan sebuah informasi yang aktual dan terpercaya, serta selalu menjadi wadah bagi aspirasi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Sukses selalu untuk LPM Eden. Tetap semangat untuk Edenser dan terus berkontributif dalam menghasilkan sebuah karya. Karena kita pejuang mulia. Selamat ulang tahun LPM Eden yang ke-44. Selamat ulang tahun untuk LPM Eden yang ke-44. Selamat ulang tahun LPM Eden yang ke-44. Selamat ulang tahun untuk LPM Eden yang ke-44 tahun. Selamat ulang tahun LPM Eden yang ke-44. Selamat ulang tahun untuk LPM Eden yang ke-44. Semoga menjadi LPM Eden yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan semoga lebih kritis dalam mensikapi isu-isu sosial dan isu-isu kampus, dan tetap memberikan konten-konten yang menarik untuk mahasiswa Undip maupun mahasiswa Undip. Selamat ulang tahun yang ke-44 untuk LPM Eden. Semoga bisa terus menjadi lembaga pers yang independen dalam menyampaikan informasi. Selamat ulang tahun yang ke-44 pada lembaga pers mahasiswa Eden. Semoga di umur yang ke-44 ini menjadi lembaga pers yang semakin terdepan, menyajikan berita-berita yang hangat, aktual, dan semakin tajam inovasi-inovasinya. Selamat ulang tahun yang ke-44 LPM Eden. Semoga Eden dapat membawakan berita yang makin keren, dan semoga LPM Eden menjadi referensi utama pemberitaan di baik di FEB maupun di Undip, dan semoga tetap bisa memberi informasi di tengah pandemi. Terima kasih. Dadah.